Halo seluruh, jumpa lagi dengan Mr. Tu. Bukan Mister yang suka kentu. Apa kabar kalian semua? Gimana? Cicilan aman? Keluarga di rumah sehat-sehat? Di kesempatan kali ini, gue bakal merekomendasikan sekaligus mereview sebuah film yang berjudul Parasit, yang telah rilis pada tahun 2019 yang lalu. Parasit, ia semacam hewan renik yang dapat menurunkan produktivitas hewan yang ditumpanginya. Tak hanya berlaku pada hewan, tak jarang juga makhluk hidup lainnya pun ditunggangi oleh parasit. Manusia adalah contohnya. By the way, film ini meraih banyak penghargaan setelah Cannes, bahkan mencetak rekor di Oscar 2020 sebagai film Asia yang meraih penghargaan Best Picture. Bong Joon-ho juga jadi sutradara Korea pertama yang menyabet Best Director. Film ini punya adegan yang enggak terduga setiap menitnya, bahkan enggak tertebak alur ceritanya. Meski hanya lihat di cuplikan, hubungan antara judul dan trailer pun terasa absurd dan dijamin bikin geleng-geleng kepala kalian setelah kalian menonton filmnya sampai habis. Film Parasit bercerita tentang isu sosial di Korea Selatan. Tanpa bercincong-cincong, sebelum kita mulai pembahasan filmnya, angkat tangan ke atas, rentangkan badan, angkat kedua kaki, dan cekidot. Dimulai dengan keluarga kecil beranggotakan 4 orang, terdiri dari 2 sepasang suami istri bernama Kim Ki-taek dan istrinya bernama Jong-seok, beserta 2 anaknya bernama Ki-woo dan adiknya Ki-jung. Mereka berempat adalah keluarga kecil dengan perekonomian yang minim, bahkan mereka hanya mendapatkan penghasilan dari upah membuat bungkus pizza. Bahkan, mereka tak mampu membeli paket data sehingga mereka menumpang wifi tetangga yang gratis untuk mengakses internet di rumah mereka. Ya, sungguh miris sekali seperti saya saat akhir bulan. Suatu hari nih, Ki-woo didatangi oleh temannya dengan membawakan oleh-oleh berupa batu bersejarah yang diperoleh dari kakeknya untuk Ki-woo sebagai jimat keberuntungan Ki-woo. Dengan kondisi keluarganya yang sedang kesusahan, Ki-woo juga ditawari pekerjaan menjadi guru les bahasa Inggris dari teman lamanya untuk anak perempuan dari keluarga Park yang berbeda kelas dengan mereka, alias keluarga yang sangat kaya raya. Teman lawa Ki-woo yang sangat mempercayainya merekomendasikan Ki-woo untuk mengajar les bahasa Inggris. Merasa hidup dan beban kemiskinan yang selalu dilaluinya, tanpa berpikir panjang, Ki-woo langsung menerima tawaran tersebut. Esok harinya nih, Ki-woo pergi ke rumah keluarga Park untuk wawancara dengan Nyonya Park. Nyonya Park adalah ibu dari anak tersebut. Singkat cerita, Nyonya Park menerima Ki-woo dan Ki-woo pun dapat mengajar Dae. Dae adalah anak perempuan dari keluarga Park. Ki-woo juga merekomendasikan adiknya yaitu Ki-jung yang disamarkan namanya menjadi Jessica untuk mengajar Dasong yang tak lain adalah adik laki-laki dari Dae, yang dimana dia juga membutuhkan guru seni karena Dasong yang hiperaktif. Singkat cerita, Ki-jung atau Jessica ini diterima menjadi pengajar Dasong. Di lain waktu, Ki-woo juga menjalin hubungan asmara dengan Dae. Mungkin karena kedekatan mereka, mereka berdua bisa saling jatuh cinta. Mereka pun bercumbu mesra, tapi sayangnya mereka tidak sekiri papap dong. Astagfirullah. Suatu malam, saat Jessica selesai mengajar Dasong, Jessica diantar pulang oleh supir keluarga Park. Jessica pun ternyata memfitnah supir tersebut dengan meletakkan celana dalam miliknya ke dalam mobil milik keluarga Park. Dan singkat cerita nih, supir tersebut dipecat sehingga membuat Jessica yang sudah merencanakan sesuatu mengatakan kepada Nyonya Park agar mencari supir pengganti dengan umur yang lebih tua. Dengan kebohongannya, Jessica mengatakan bahwasanya jika seorang sopir yang tua tidak akan melakukan hal bejat seperti itu. Jessica pun merekomendasikan supir baru yang tak lain adalah Kim Taek, ayah dari Jessica itu sendiri. Kim Ki-taek pun diterima menjadi supir di keluarga Park, dan sekarang sudah 3 orang yang sudah menjadi pekerja di keluarga Park. Tinggal ibu Ki-woo, yakni Jong-seok yang menjadi pengangguran di rumah.
아니 뭐 인터넷에서 미술 치료 검색한 거 썰 좀. Tak lama mereka semua merencanakan sesuatu kejahatan kepada pembantu keluarga Park bernama Moon Gwang. Moon Gwang yang diketahui memiliki alergi akut dengan buah persik membuat dia menjadi menggigil, batuk, kejang, panu, kadas, koreng, dan segala macam. Dengan diam-diam memberi serbuk kulit buah persik kepada Moon Gwang dan menceritakan kepada Nyonya Park bahwa ada yang mengidap TBC di rumah Park yang pastinya sangat berbahaya bagi keluarga Park jika tertular. Dan tak butuh waktu lama, Moon Gwang pun dipecat dan diusir dari rumah tersebut. Di sini saya juga kasihan kepada Moon Gwang karena difitnah dan dijebak oleh keluarga Kim yang membuatnya kehilangan pekerjaannya. Suatu malam saat Pak Kim dan Pak Park bercengkrama di dalam mobil, Pak Kim memberikan kartu perusahaan abal-abal yang telah dibuat sebelumnya oleh keluarga Kim, di mana perusahaan itu menyediakan jasa pembantu bagi anggota VIP seperti keluarga Park. Singkat cerita, akhirnya Jung Sok menjadi pembantu di keluarga Park, dan lengkap sudah, keluarga Kim menjadi parasit di keluarga Park. Ki-woo yang menjadi guru les bahasa Inggris, Ki-jung menyamar menjadi Jessica berprofesi sebagai guru seni dasong, serta Pak Kim sopir dari keluarga Park, dan Jong Sok adalah pembantu yang menggantikan Moon Gwang. Suatu ketika keluarga Park hendak merayakan ulang tahun Dasong dengan berkemah di suatu tempat yang mengharuskan seluruh keluarga Park ikut serta di dalamnya, terkecuali Jong Sok. Kesempatan yang jarang ini, Jong Sok mengajak suami dan kedua anaknya untuk bersantai di rumah Park. Di tengah hujan deras, mereka menikmati rumah dan fasilitas rumah Pak Park layaknya rumah sendiri. Di tengah keasyikan mereka, dari luar pagar terdengar bunyi bel. Ketika dilihat, itu adalah Moon Gwang yang tak lain adalah mantan pembantu dari keluarga Park. Dia meminta izin kepada Jong Sok agar bisa masuk ke rumah Park dengan dalih ada barang penting miliknya yang tertinggal. Tanpa diduga-duga, Moon Gwang hanya menemui suaminya yang bernama Gyun Si yang sembunyi di bunker tersembunyi milik keluarga Park karena hutang yang tak mampu dibayar. Bunker adalah ruangan bawah tanah yang hanya dimiliki orang-orang kaya untuk berlindung saat perang atau hanya untuk bersembunyi ketika penagih hutang datang. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Melihat hal tersebut, Jong Sok hendak melapor polisi. Akan tetapi cerobohnya, saat Kim dan kedua anaknya mengintip mereka pun terpeleset dan jatuh ke bawah tangga, mengakibatkan Moon Gwang kaget karena ternyata keluarga Kim adalah keluarga penipu yang membuat dirinya dipecat dari pekerjaannya. Dan akhirnya keributan pun terjadi. Saat keributan, Nyonya Park menelpon dan hendak segera pulang karena camp mereka batal karena sesuatu. Mereka berempat pun meringkus Moon Gwang beserta suaminya ke dalam bunker. Jong Sok yang menyambut kedatangan keluarga Park melihat Moon Gwang hendak keluar dari bunker melalui tangga. Jong Sok dengan mudahnya menendang Moon Gwang dengan posisi terikat hingga jatuh dan membuatnya gegar otak, sehingga membuat Moon Gwang tewas. Kim dan kedua anaknya pun mengendap-endap pergi dari rumah tersebut. Mereka bertiga pun langsung pulang ke rumah dengan keadaan hujan yang sangat deras, mengakibatkan rumah tinggal mereka banjir dan mereka pun mengungsi ke sebuah stadion. Mereka bertiga tampak resah karena rencana mereka yang mula-mulanya hanya menikmati rumah Park saat keluarga Park pergi kini menjadi petaka besar bagi mereka. Gyun Si yang terikat di dalam bunker melihat istrinya yang sudah meninggal meminta tolong dengan menekan lampu-lampu dengan kepalanya, membentuk sebuah sandi Morse. Keesokan harinya, keluarga Park hendak mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahun Dasong yang sempat tertunda dan mengundang kerabat-kerabat terdekat mereka. Diperlihatkan Pak Kim dan Pak Park yang membuat rencana agar pestanya menjadi meriah dan membuat kejutan untuk Dasong. Lalu, Ki-woo dan Daye yang sedang asyik-asyik bercipok ria di dalam kamar karena Daye
yang tidak terlalu tertarik dengan pesta tersebut dan hanya ingin berdua dengan Kiwoo. Lalu scene berganti saat Kiwoo masuk ke dalam bunker untuk melihat keadaan Kyunsi. Akan tetapi, Kiwoo dikejutkan oleh Kyunsi yang hendak menerkam Kiwoo dari belakang. Sehingga membuat Kiwoo tak sadarkan diri akibat benturan batu yang dihantamkan ke kepala Kiwoo oleh Kyunsi. Kyunsi pun dapat keluar dari bunker dan mengambil pisau dapur menuju halaman rumah di mana pesta tersebut dirayakan di sana. Tanpa bercincong-cincong, dengan pisau di tangan Kyunsi, dia berlari dan menusuk dada Ki-jung atau Jessica yang saat itu membawa kue ulang tahun. Kerusuhan bacok-membacok pun tak terhindarkan. Da-song yang pingsan karena melihat kejadian itu membuat Nyonya Park dan Pak Park bergegas membawanya pergi, akan tetapi kunci mobilnya terhalang oleh tubuh Kyunsi yang sedang gelut dengan Pak Kim. Park pun segera mengambilnya dengan rasa jijik terhadap Kyunsi yang sedang terkapar. Melihat hal itu, entah mengapa Pak Kim ini seperti jengkel dengan sikap Pak Park dan menusuk dada Pak Park sampai mati. Lalu, Pak Kim kabur dari kerumunan tersebut. Scene pun berganti dengan Kiwoo yang terbangun dari komanya. Kiwoo dan ibunya menjadi terdakwa penipuan oleh keluarga Park dan menjalani tahanan rumah, serta Ki-jung yang sudah meninggal dan Pak Kim yang masih tidak ditemukan keberadaannya. Next, ketika Kiwoo sudah sehat, Kiwoo terus memantau rumah keluarga Pak Park yang telah dijual kepada keluarga lain. Di sana, Kiwoo melihat lampu yang berkedip-kedip dan yang tak lain itu adalah Sandy Morse berupa pesan dari ayahnya yang sedang di dalam bunker. Ayah Kiwoo mengatakan melalui Sandy Morse bahwa Pak Kim atau ayahnya Kiwoo sedang dalam keadaan baik-baik saja. Kiwoo pun menulis surat dan sumpahnya untuk mengejar cita-citanya dengan kuliah, memiliki pekerjaan dan menikah untuk membeli rumah tersebut yang tak lain tujuannya adalah agar ayahnya dapat naik dari bunker tersebut dengan rasa aman dan bisa hidup bahagia tanpa harus bersembunyi lagi. Dan film pun berakhir. Itu tadi adalah alur cerita dari film Parasit 2019. Pesan yang dapat diambil dari film ini sangat banyak, di mana sekelompok keluarga kecil yang sangat kompak dalam membuat rencana. Meski rencana ini sangat tidak baik diterapkan di dunia nyata, tapi keceriaan dan kekompakan inilah yang patut dicontoh. Lalu, keluarga Park yang kaya raya tampak mudah sekali diperdaya dan ditipu seperti yang terjadi saat ini. Penderitaan akan tampak jelas terlihat ketika keluarga mengalami krisis ekonomi. Berbeda, meskipun kerutan masalah ada, akan tetapi uanglah yang menjadi setrikanya. Kira-kira seperti itu ya seluruh. Cukup di video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.